Halo para sahabatku, saudaraku semuanya. Selamat berjumpa dengan saya. Pada pertemuan yang lalu, saya membicarakan tentang semedi konsentrasi yang digabung dengan kesadaran. Pada saat ini, saya akan mengadakan suatu informasi kepada kalian semuanya bahwa semedi bagi orang awam yang tahu, orang yang sedang bersemedi duduk dengan bersila dengan posisi tegak dan tangannya ditumpangkan kepada kedua lututnya, atau ngapu merikelu, yaitu tangannya dua dihimpitkan kemudian ditaruh di depan kita seolah dipanggung. Ini namanya adalah posisi marikelu. Marikelu adalah dalam bahasa yang digunakan dalam suatu pertemuan agung di suatu tempat para leluhur berada. Contohnya dalam kegiatan seni wayang orang, itu biasanya para prajurit bersikap marikelu seperti ini di depan sang raja, atau dalam kegiatan kesenian ketoprak. Sahabat tani, orang awam kalau melihat orang yang sedang bersemedi, dia akan berpikir dengan bermacam-macam prasangka. Orang itu duduk termenung, yang dipikirkan apa, yang dibayang-bayangkan apa. Apakah ya hanya sekedar diam saja? Saya kira banyak orang awam yang belum tahu bahwa semedi itu ada suatu kegiatan untuk memecahkan suatu masalah bagi seseorang yang sedang melakukan semedi. Semedi sendiri ada berbagai macam jenis namanya. Di antaranya adalah semedi visual, kemudian semedi religi, yaitu juga ada religi yang namanya penggabungan antara kesadaran konsentrasi dengan kesadaran, yaitu kesadaran dengan digabung dengan konsentrasi sesuatu masalah yang terjadi di saat tertentu yang telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang semedi itu apa sebenarnya? Semedi adalah merupakan cara seseorang untuk memecahkan sesuatu, entah itu masalah yang sudah berlalu, masalah yang sekarang, atau masalah yang akan datang. Bersemedi adalah merupakan kegiatan berulang-ulang yang dilakukan oleh seseorang di dalam memecahkan suatu masalah. Contohnya, orang yang sedang banyak pikiran, sedang tahu banyak masalah, entah ditagih hutang, entah tanamannya di sawah diganggu hewan-hewan pengganggu atau tumbuh-tumbuhan pengganggu, entah di kantornya ada masalah tentang pekerjaannya. Dia juga mungkin ada masalah, mungkin akan punya hajat menantu, mungkin akan punya hajat si tanah. Dia punya masalah.
Kemudian dia merenung, semedi, kemudian dia seorang yang mempunyai masalah tadi, pikirannya melayang-layang, memikirkan sesuatu untuk memecahkan masalah. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang sedang semedi. Contohnya di kemudian hari kurang 1 bulan akan punya hajat mantu atau sunatan, kitanan yang akan mengundang orang banyak, mempunyai keinginan juga ingin menghadirkan suatu pertunjukan, entah itu seni pewayangan, seni ketoprak, atau seni tradisional seperti barongan. Dia akan berpikir, mencari hari apa yang bagus. Pikirannya melayang-layang. Kemudian akan menghadirkan pertunjukan apa yang banyak disukai oleh masyarakat sekitar. Mungkin akan mengadakan pertunjukan wayang orang atau wayang kulit. Kemudian cari biayanya dari mana? Dia melayang-layang pikirannya. Setelah itu dia kemudian sadar bahwa saya menjadi manusia, ada yang menghidupkan, ada yang memiliki, maka yang menghidupkan adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Maka dia akan, alam pikirannya akan di sana, alam pikirannya pikirannya melayang ke Allah yang Maha Kuasa, meminta pertolongan, meminta bantuan. Karena waktunya masih lama, kurang lebih 1 bulan, maka setiap malam dia bersemedi, mohon, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah saya jalan untuk bisa memenuhi keinginan saya, mengkitankan anak saya dengan menghadirkan pertunjukan wayang kulit. Saya mohon diberi jalan apa yang harus saya lakukan, dan dari mana uang aku peroleh, mohon jalannya, jalan keluarnya. Itu dilakukan setiap hari, setiap saat dia ingat, dia kemudian duduk bersila, merenung, mencari jalan keluar, dan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa yang memiliki dunia seisinya ini, yang Maha Tahu, Maha Bijaksana, Maha Belas dan kasih kepada umatnya. Kegiatan semedi ini akan diulang-ulang setiap saat, baik itu siang hari, pagi bangun tidur, akan tidur, selalu minta pertolongan, mohon supaya bisa kesampaian apa yang diinginkan, minta kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi pemikirannya fokus, memohon izin pada Allah yang Maha Kuasa supaya keinginannya menyunat, mengkitankan anaknya bisa kesampaian, dapat mengundang kalian rame, teman, sahabat dan saudara, tetangga kanan kiri, tetangga dekat, tetangga jauh, untuk bisa ikut memberi restu kepada hajat saya, ingin menciptakan anak, supaya hajat itu nanti dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, tidak ada masalah, dan bermanfaat bagi seluruh umat yang menyaksikannya. Inilah semedi. Jadi semedi itu sebetulnya merupakan suatu kegiatan yang cocok bagi diri seseorang
untuk melakukan itu secara berulang-ulang menurut kebutuhan. Itulah saudaraku semuanya yang ingin saya sampaikan pada kalian pada pertemuan ini, yaitu mengenai semedi fokus. Semedi fokus yang lain, kalau kita mulai duduk bersila, kemudian ambil napas, tarik napas, lepas napas, tarik napas, lepas napas, kita perhatikan keluar masuknya napas itu. Kita perhatikan. Kalau kita fokus pada pernapasan, ketika kita menghirup udara dan melepaskannya, selalu kita perhatikan, selalu kita ingat, oh ini udara masuk, oh ini udara keluar, oh ini udara masuk, oh ini udara keluar. Itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kalau kita sudah mempelajari ini secara berulang-ulang, maka di setiap saat kita berjalan, kita duduk, kita sedang makan, kita sedang bergurau dengan teman-teman, maka kita tahu persis, wah saya itu bernapas, napas saya mengalir keluar masuk melalui hidung saya. Inilah yang namanya semedi fokus. Atau kita berfokus dalam semedi. Berfokus mempergunakan panca indera, yaitu menggunakan telinga. Ketika kita sedang bersemedi, kita membayangkan, kita memikirkan, telinga saya mendengar apa? Oh ini ada motor lewat yang dekat dengan saya bersila, saya bersemedi. Oh itu dari kejauhan ada suara ayam berkokok. Oh itu jauh lagi ada anak yang menangis. Kita fokuskan telinga kita, kita pusatkan, kita konsentrasikan telinga kita fokuskan, kita konsentrasikan telinga kita untuk mendengarkan suara-suara yang paling dekat, yang agak jauh, dan yang paling jauh. Lebih baik lagi, mengenai semedi fokus dilakukan pada malam hari, pada waktu yang sepi, tidak ada kebisingan, maka kita berkonsentrasi, fokus menggunakan telinga kita untuk mendengarkan suara-suara apa yang ada di samping kanan kiri kita, muka belakang kita yang dekat, kemudian ada suara apa yang jauh dari kita. Itu lama-lama kita melatih kependengaran sehingga pendengaran kita menjadi cerdas, menjadi terampil, menjadi berkualitas. Begitu juga pernapasan kita juga menjadi terampil, menjadi berkualitas. Kita dapat menghirup udara sampai jauh, kita lepas sampai jauh, maka kita akan tahu setiap saat kita bernapas, kita akan tahu setiap ada denting suara sekecil pun kita akan mendengarnya. Inilah yang namanya semedi fokus. Saya kira saudara semuanya, pada kali ini memang kita membicarakan tentang semedi fokus, semedi yang harus selalu kita ulang-ulang, kita latih supaya panca indera kita bisa bertambah baik, bertambah berkualitas untuk lebih baik, dan dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari selama hayat masih berada di sepanjang di badan kita. Saya kira sampai di sini saudara semuanya, sahabat semuanya, pertemuan kita pada kali ini, dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan untuk membicarakan tentang hal yang lain. Jangan lupa subscribe, comment, share, and like channel saya, Lokarasa. Amin. Terima kasih. Semoga pengetahuan sedikit dari saya ini ada manfaatnya bagi kalian semua. Sekali lagi, amin. Terima kasih.